Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para sesepuh sesepuh, para ustaz ustadzah, langkung-langkung Bapak Ibu sedaya jamaah masjid At-Taqwa ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo pengaosan kita bersatu ibad. Ba'da sholat subuhi kita bukakan di pausan suratul Fatihah. Mugi-mugi majelis ingkang mubarak punika dipun pernahaken dening Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddithin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila ruhi sayyidina asy-syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa ila ruhi asy-syekh Abi Hasan asy-Syadili qutbil muhaqqiqin, khususan ila ruhi asy-syekh Bahzainuddin al-Maribari wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi, wa khususan ila arwahim masyayikhina wa liwalidayna, thumma khususan ila jami'i ahli qubur man hadara fi hadzal majlis wa ila jami'i ahli qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, ghafarallahu dhunubakum wa ja'alal jannata mathwahum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Far'un yaqtasiru hatman 'ala al-wajibi lidhiqi waqtin an idraki sholati kulliha fihi wa idraku jama'atin aula min at-tathlithi wa sa'iri sunanil wudu'i wa irid dalki man lam yarju jama'atan ukhra. Para rawuh ingkang minulya, niki tasih membahas seputar wudu. Yang kemarin kita sudah membahas wajib, rukun, sunnah wudu. Kemudian hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kemekruhan wudu.
Ada catatan kecil yang bersifat penting. Ini sebuah kasus. Diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan hal-hal yang wajib dalam konteks melaksanakan wudhu apabila waktu dalam keadaan sempit. Artosipun mengatakan, wonten tiyang tilem bakdo siang, bakdo sholat duhur piyambake tilem. Kemudian masuk pada waktu asar. Kebablasan dumadaan piyambake punika bangun tidur wekdalipun sampun mepet badhe masuk pada waktu sholat maghrib. Ya. Dalam kondisi yang semacam ini, maka yang dilakukan orang tersebut itu adalah berwudu, melaksanakan hal-hal yang bersifat wajib mawon. Ingkang dipun laksanakan dalam kerangka pelaksanaan wudu inggih punika wajib melaksanakan atau membasuh anggota tubuh, anggota wudu ingkang sifatipun rukun-rukun mawon. Keranten napa? Keranten menawi manggih kiyambake melaksanakan sunnah-sunnah wudu, maka bisa jadi nanti akan tidak menyaksikan waktu sholat asar, malah dosa piyambake manggih. Makanya dalam kitab ini dipun sebutkan apabila telah terjadi peristiwa yang semacam itu, maka sing diwasuh punika sing wajib mawon. Keranten napa? Ridho iki waktin, krana rupeke waktu, rupeke wekdal. Wekdalipun sampun mepet. Dikhawatirkan nanti kalau wudhu secara sempurna, maka tidak akan menemui waktu asar. Waktu asar akan hilang bergeser kepada waktu maghrib. Utawa ngeten, piyambake punika badhe berjamaah. Nah, sementara imam niki sampun siap-siap badhe ngimami sholat berjamaah. Ajeng komat katakanlah, piyambake niki dikira-kirana aku kok wudhu secara sempurna. Iki kok aku ora menangi jamaah karo imam. Lah niki piyambake niku langkung sae, bahkan diwajibkan punika nglakoni perkawis-perkawis sing wajib mawon dalam konteks dalam hal berwudu. Berarti napa? Contoh misalnya ingkang tanpa berkumur. Pertama niat wajib, gitu. Sing kedua langsung membasuh muka tanpa dia berkumur. Bakdo membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan. Gitu. Bakdo membasuh kedua tangan, kemudian napa niki mengusap sebagian kepala. Bakdo niku kemudian membasuh kedua kaki. Dados hal-hal yang bersifat sunnah kados dene berkumur-kumur, kemudian napa niki napa namanya? Nah, telinga, gitu. Kemudian taslis niku membasuh 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, wajah 3 kali. Niku tinggal ke semua. Karena apa? Sing wajib punika setunggal. Keranten mangke kok umpami dilakoni secara sempurna, dilakoni secara keseluruhan, maka dikhawatirkan nanti tidak bisa mengikuti berjamaah. Niki, paham ini ya? Keranten dipun dawaken teng mriki malih wa idraku jamaatin aula minat tasris wasair sunanil wudu wa ridalki. Keranten melaksanakan berjamaah, menemukan berjamaah dengan imam itu lebih utama daripada taslis membasuh 3 kali.
dan melaksanakan kesunan-kesunan yang lainnya. Di sini mengecualikan ad-dalku. Dalku niku apa? Kosok-kosok tetep dikosoki keranten wonten sebagian ulama sing ngandhakake ad-dalku punika hukumipun wajib. Tetap awake dhewe niku ketika membasuh muka dengan disertai menggosok-gosok, menggosok-gosok. Sekalipun misalnya satu kali, usahakan ikan sempurna, teraliri air semuanya. Ngoten. Kecuali ngeten. Kiyambake punika datang ke masjid. Memang tujuannya punika berjamaah. Biasanya nak jamaah kisah masjid punika awal-awal kan biasanya mesti wonten tiang ingkang ketinggalan berjamaah. Biasanya ngoten kira. Salah engko lah aku iki ora melu jamaah sing kloter pertama ora apa-apa, aku engko jamaah karo si Iko wong Negeri. Misalnya sudah ada prediksi bahwa dia ada orang lain yang nantinya akan melaksanakan sholat. Aku jamaah karo Iko lah, Iko lagi wudu berdoa. Dan ini dalam konteks ini maka diutamakan melaksanakan wudu secara sempurna. Artosipun sunahipun punika dipun lakoni. Terus niki kula menyentuh kepada hal yang lain juga. Misalipun ngeten nggih. Kita punika berjamaah ten masjid utawi ten musala ten langgar. Muadzin sampun qomat. Kita punika mboten usah nglakoni salat tahiyatul masjid. Mboten usah. Ranten napa? Mangke nak jenengan nglakoni salat tahiyatul masjid, mangke malah tertinggal berjamaah. Nah, niki terus pundi carane? Carane punika. Kalau kita melaksanakan sholat fardu, kita juga niyati sholat tahiyatul masjid. Utawa juga kita niyati sholat nopo qobliyah misalnya nggih. Iki make angsal. Bahkan wonten pengendikan, mbok iku diniyati mbok ora, tetap yang bersangkutan punika mendapatkan pahalanya sholat tahiyatul masjid, juga mendapatkan pahalanya sholat qobliyah. Niki. Wonten malih misale kesunanipun badha wudu punika kan melaksanakan 2 rakaat salat. Naminipun salat sunat wudu atau syukrul wudu. Badha napa niku wudu salat 2 rakaat. Dan iki ajeng jamaah wudu yang baik kan badhe nglakoni salat syukrul wudu disunahkan. Kemudian juga disunahkan melaksanakan napa niku qobliyah itu qobliyah misalnya mbah qobliyah maghrib, mbah qobliyah isya. Dan iki saged dipun gabungaken. Boten usah syukrul wudu piyambak, kemudian tahiyat apa qobliyah piyambak, boten usah digabungaken boten napa-napa. Ngoten nggih, niki khususe nalikane kita masuk masjid. Para rawuh ingkang minulya. Dados kula ulangi malih, ketika waktu dalam keadaan sempit mau bergeser ke waktu sholat yang lain, maka kita itu diwajibkan membasuh hal-hal yang sifatnya rukun di dalam pelaksanaan sholat. Tujuannya apa? Tujuannya di sini agar kita itu dapat melaksanakan sholat pada waktunya sekalipun di akhir waktu. Kemudian yang kedua,
dalam konteks berjamaah, ketika dikhawatirkan tidak bisa mengikuti berjamaah, maka kita itu hanya diwajibkan untuk membasuh hal-hal yang wajib mawon. Mboten usah kita ngelakoni kesunahan dalam konteks berwudu. Tidak usah tasles dan tidak usah melaksanakan kesunatan-kesunatan wudu yang lainnya. Kecuali apabila kita itu punya prediksi, punya perkiraan, punya angan-angan aku engkau berjamaah dengan yang lainnya mawon. Dan ini berarti dalam hal ini kita diutamakan melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah sehingga kondisi wudhu kita itu sempurna. Dikatakan dalam hadis Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin yang sudah kita bahas, barang siapa yang melaksanakan wudhu dengan sempurna, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang melaksanakan wudhu secara sempurna, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa masa lalu maupun dosa yang telah dilaksanakan pada saat ini. Sambun bismillahirrahmanirrahim. Wa makruhatuhu al-israfu fil ma'i wa taqdimul yusra 'ala al-yumna wan naqsu 'anil thalathah wa ziyadatu 'alayha min ghairi ma'in mawqufin faminhu haramun. Sakniki sekarang kita ini membahas tentang kemekruhan di dalam berwudu. Makruh temen iki ate aku sepon napa? Makruh niku nak dilakoni mboten angsal ganjaran. Nak mboten dilakoni malah entuk ganjaran. Kalau bisa kemekruhan itu jangan kita laksanakan. Kados contoh-contoh dari ulama salafus saleh, kiai-kiai zaman dahulu punika, piyambake punika pantang lakoni kemekruhan dalam hal apapun. Contoh misalnya selain wudu, dalam hal wudu, gitu, dalam hal sholat, perkara sing mekruh-mekruh niku ampun dipun dilakoni. Ingkang nomor 1 napa dalam kitab niki dipun sebutaken al-israfu fil ma'i. Israf dalam penggunaan air. Berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Artinya di sini kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan sak cukupe mawon. Jangan boros-boros. Keranten napa? Keranten di dalam agama Islam itu sing jenenge pemborosan punika dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Allah ora seneng wong sing boros melampaui batas. Overdosis, overload punika boten purun. Keranten napa? Keranten niku berbahaya bagi kehidupan. Krane gudi misalnya nggih. Krane niku napa niki? Keran metune banyu niki gede banget. Yo nek iso yo dicilikke. Sekiranya punika menyukupi dalam melaksanakan wudu. Ojo digedhake pol misalnya sehingga berlebihan sehingga apa? Nyipat kemana-mana. Terlalu kecil pun tidak baik. Maka sak cukupe. Terus jangan sampai berlebih-lebihan penggunaan air. Sak cukupe mawon. Contoh misalipun menggunakan air misalnya cukup misalnya setengah ceret, setengah teko dalam konteks wudu. Ampun berlebih-lebihan. Sehingga nanti sisa-sisa air ini ya, nanti bisa bermanfaat bagi yang lainnya, bagi kehidupan. Taqdimul yusra alal yumna. Makruh maneh niku napa? Mendahulukan kiri, mengakhirkan yang kanan.
Keranten dalam hal konteks wudu punika tindak lampahipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri. Contoh dalam hal ini misalnya membasuh kedua tangan. Kesunanipun napa niku didahulukan yang kanan terlebih dahulu. Setelah tercukupi semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baru kemudian pindah tangan yang kiri. Semun uga misale basuh kaki kanan yang dulu, jangan kiri. Kalau kita membasuh kaki kiri terlebih dahulu atau tangan kiri terlebih dahulu, maka hukumnya adalah makruh. Paham ya? Nah, makruh sing dilakoni niki sing asing nggih mboten batalake wudu. Sah napa mboten, Pak? Sah wudunya selagi ini lakoni syarat rukune wudu. Tidak sampai membatalkan wudu, tetapi alangkah lebih baiknya kemekruhan dalam wudu ini kita hindari, jangan kita laksanakan agar wudu kita menjadi sempurna. Kalau sempurna, tadi ada berbagai macam manfaat keistimewaan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau di atas, sebagaimana yang telah kita pelajari pada masa-masa yang lalu. Saklajengipun wan naqsu anis salasati wa ziyadah 'alaiha. Maksudipun kesunanipun menika adalah taslis ngaping teluni, membasuh muka ping telu, berkumur-kumur ping telu, kemudian membasuh tangan ping telu, membasuh kaki ping telu, rata sedaya punika ping 3 kesunanipun. Wajibin menika ping setunggal. Lah, misalnya kok kita ketika membasuh, misalnya membasuh tangan kok cuma ping kalih, ping setunggal, punika hukumipun makruh. Paham nggih? Ben boten makruh punika ping 3. Wa ziyadatu 'alaiha, atau berlebih-lebihan. Basuh ping 4, ping 5, ping 6 dan seterusnya, niki nggih makruh. Paham nggih? Niki nggih makruh. Maka Islam itu selalu mengajarkan ketercukupan, jangan berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Wa ziyadatu 'alaiha min ghairi ma'in mawqufun faminu haramun. Malah umpami niku misale wonten tiyang wakaf ten masjid atau mushola, wakaf sumur misale, gitu. Iki tak wakafake kanggo masjid, sumur iki. Lah, kita menggunakan secara berlebih-lebihan. Ping 4, ping 5, ping 6, padahal ping 3 iki sampun nyukupi, bahkan sudah mendapatkan kesunahan. Niki tembriki malah dikandhake faminhu haramun, haram niki. Artosipun napa? Artosipun barang sing diwakafake niku sesuai dengan alokasinya. Jangan digunakan selain peruntukan wakaf. Dan niki, hati-hati niki. Niki loh, kehati-hatian dari agama Islam. Kula ulangi lagi, umpamane penggunaan secara berlebih-lebihan dalam hal berwudu kok iku banyu wakofan, faminhu haram, dihukumi haram. Haram berarti napa? Dosa. Nggih, dosa. Ya, artosipun di sini Islam itu sangat menganjurkan alokasikan sesuatu hal sesuai dengan peruntukannya. Para rawuh ingkang minulya, keranten diperkuat berdasarkan hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakada al-wudu'u faman zada ala hada au naqasa faqad asaa wa dzalama rawah. Keranten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika bersabda ngendikaaken dawuh, iki lho tata carane wudu. Barang siapa melebihi apa yang saya sampaikan ini atau mengurangi, menambahi atau mengurangi, faqad asaa wa dzalama. Berarti kiampe niku berlaku jelek. Berarti kiampe dikategorikan sebagai orang yang zalim. Berdasarkan ini maka israf fil ma, pemborosan dalam hal penggunaan air dalam konteks berwudu, kemudian mendahulukan kiri daripada yang kanan, mengurangi 3 kali, menambahi, maka di sini dihukumi makruh. Artosipun ngeten, monggo kita sedaya dalam hal melaksanakan perintah-perintah agama, ajaran-ajaran agama punika sesuai dengan tuntunane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ampun ngantos melenceng saking tuntunanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keranten apabila seseorang ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala punika boten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala manakala qiyambae punika boten ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lah dos pundi Pak caranipun memahami ajaran agama? Keranten kita sedaya punika boten pernah menyaksikan kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kita kan boten pernah toh menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hidup sezaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan itu seperti carane Pak untuk memahami ajaran agama Islam. Dipun sukani petunjuk dening para ulama, para kiai untuk mengetahui ajaran Gusti Allah ingkang dituangaken wonten Al-Qur'an lan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo umat-umat sing ora menangi kehidupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita itu mempelajari apa yang telah ditulis disampaikan oleh para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam konteks peradaban umat Islam punika wonten sing jenenge istilah bermadhab. Bermadhab niku penting sangat. Nak kita punika boten bermadhab, boten nderekaken dawuh-dawuhipun para ulama-ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni, bahkan keilmuannya itu dapat dipertanggungjawabkan nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita itu tidak bisa memahami agama secara baik. Contoh misalipun kita sedaya punika ngertos sing jenenge rukune wudu iku ana pira jumlahe, ngertos sunah-sunahe wudu iku jumlahe ana pira, makruh-makruhe wudu iku jumlahe ana pira, bahkan perkara sing batalake wudu iku ana pira jumlahe. Kula badhe tangan kali jenengan. Napa ten Quran punika dipun jelasaken secara terinci? Kula tangan kali jenengan. Urut iki lho perkara. Apakah di hadis punika dijelaskan secara terinci? Niki lho jasa-jasa para ulama pendiri madhab dan para murid-muridnya yang berusaha apa? Berusaha mempelajari Al-Quran hadis dari guru-gurunya, kemudian apa? Agar penjelasan ini dapat diterima dengan mudah oleh generasi berikutnya, dipola-polakan.
diteliti, oh iki lho perkara sing mari ndadekake batal wudu. Digolake saka Quran, saka hadis iki lho. Paham ini nggih? Sehingga cara beragama kita punika sesuai dengan tuntunane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boten saged kita belajar langsung punika boten saged. Boten saged. Maka kewajiban bermadhab punika kewajiban bagi umat sing boten menyaksikan kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat tidak boleh bermadhab. Karena apa? Menyaksikan kehidupannya Rasulullah secara langsung. Tidak boleh bermadhab. Maka bermadhab itu kan berlaku kira-kira akhir abad ketiga, kalau tidak salah. Memang ini perbedaan pendapat. Cara apa terkait masalah adanya bermadhab. Ini wajib. Kira-kira kita bisa mengukur diri kita sendiri. Apakah kita ini bisa belajar langsung, mempelajari Quran, hadis secara langsung? Tidak bisa. Karena keterbatasan kemampuan kita. Lawang kita saja niku ada yang fasih membaca Al-Quran, ada yang tidak fasih. Bahkan terkadang banyak juga yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ada yang bisa membaca Al-Quran tetapi tidak mengetahui makna-maknanya. Paham ya? Nah ini gitu. Di sini kita membutuhkan bantuan dari para pakar. Sehingga sing jenenge madhab itu sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban. Kita mengetahui bahwa hadis Rasulullah iki lho, jumlahe ana semene iki. Itu dari mana? Dari penelitian para ulama. Paham ya? Sehingga wujud yang namanya ya Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini kan kitab-kitab hadis semuanya. Itu siapa yang membukukan? Siapa yang menghimpun? Para ulama. Paham ini ya? Ini para ulama. Berarti napa? Berarti bermadhab niku penting. Boten saged kita kok belajar secara langsung, enggak bisa, nanti tersesat kita itu. Kayak kados ini kan penjabaran dari Quran hadis. Kitab niki niku penjabaran dari Quran hadis niki ditulis para ulama agar mudah dipelajari oleh generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya itu mampu memahami Quran hadis ajaran Gusti Allah, ajaran Rasulullah dengan baik. Nah, sehingga keberagamaan kita punika dapat dipertanggungjawabkan. Ora usah ulama-ulamaan lho, keliru niki. Ora usah madhab-madhaban, keliru niki. Kados ngeten nggih, kados. Misalipun nggih, ada orang yang menekuni di bidang teknik sipil, ya, misalnya membuat infrastruktur jalan jembatan. Otomatis kiambake punika ketika ingin menjadi seorang pakar, seorang yang ahli di bidang membuat jembatan, itu membutuhkan bantuan pemikiran para pakar di bidang ahli itu. Nggih napa mboten? Nggih. Mboten saged langsung, ndak bisa, mesti bantuan ya, mengadopsi pemikiran ulama-ulama atau para pakar di bidang itu. Ya, dipelajari sehingga dia menjadi pakar, ya, berhasil membangun jembatan secara baik, aman. Dan misalnya kok langsung tanpa belajar dewi misalnya, tanpa kita mengadopsi pemikiran dari para pakar yang daripada ahlinya, bangun jembatan jebrol mangke, mesti jebrol, gitu. Nah, itulah pentingnya kita bermadhab. Berarti bermadhab punika sebuah kewajiban bagi kita agar kita bisa melaksanakan beragama secara baik, mengetahui tata aturanipun Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah kita punika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wau kula kandhakaken ibadah punika diterima Gusti Allah, siji kudune sesuai dengan tuntunane Rasulullah.
Sing nomor loro kudune napa? Ikhlas. Nah, kedua-dua ini salah satunya kok tidak dijalankan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita itu mengetahui ajaran Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, kita itu harus bermazhab. Gitu. Kita ngertos tata carane sholat. Iku hasil jasa para ulama-ulama kita. Tata carane sholat. Mereka itu mempelajari sholat Rasulullah. Dari mana? Dari gurunya. Hadis diteliti. Karena apa? Karena ulama-ulama kita itu sangat tersambung secara baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, kalau contoh akan pendiri madhab Imam Syafi'iyah, kita kan termasuk pengikutnya Imam Syafi'i. Orang Indonesia itu mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Dados tata carane ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala niku nderekaken napa ingkang dipun lampahi Imam Syafi'i lan murid-muridipun. Imam Syafi'i punika anggadhahi guru namanya Imam Malik. Imam Malik pendiri madhab, pengikutnya nggih banyak. Gitu. Imam Malik punika gadah guru, di antarane guripun punika Imam Hanafi. Imam Hanafi ini pendiri madhab Hanafiyah. Nah, Imam Hanafi niki termasuk pendiri madhab sing menyaksikan kehidupan sebagian sahabat. Artosipun Imam Hanafi punika berguru dengan sebagian sahabat yang masih hidup. Nah, sahabat punika muridé sinten? Muridé Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Berarti ilmune Imam Syafi'i, ilmune Imam Maliki, ilmune Imam Hanafi niki padha karo napa sing dipun jalanaken Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini nggih? Nah, niki lho pentingnya kita bermadhab ten mriku. Ampun digathok-gathoke kalih akal tok mboten cukup niku. Akal punika kekuatan potensi yang diberikan oleh Allah. Memang betul akal itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi akal ini terbatas kemampuannya. Agar akal ini tidak tersesat, maka di sini akal itu harus dipandu dengan menggunakan dalil-dalil nakli. yakni nopo? Al-Quran hadis. Nah, sehingga penjelasan agama niku terkadang ono sing iso dinalar secara langsung dengan menggunakan akal, ono sing dereng saged dinalar menggunakan akal. Tapi semuanya itu masuk akal semuanya ajaran agama. Amin iki. Nah, contoh misalnya sampean iki kentut. Lah kenapa kok malah dikon wundu? Paham nggih? Kentut malah dikon wundu. Harusnya kentut niku ingkang di ngapunten nggih, dipun wasuh punika. Lah niki, kenapa dikon wundu? Lah niki lho. Paham niki? Lah niki. Lah makanya ketika agama menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat demikian itu, maka lita'abudi. Napa? Wis kita pasrah, kita niati ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Ndak usah kita pikir-pikir panjang. Ndak usah. Kok menggunakan logika, ora ketemu mangke. Logika kita terbatas. Paham ini nggih? Lah niku lho agama. Lah kenapa ngapunten? Kenapa dalam waktu istri memasuki datang bulan, kenapa kok dilarang berjima? Lah niki lho nggih. Lah niki kan tak ora apa-apa sih Pak, jatahe kan ngoten zina cara logika nggih. Logika. Lah kenapa kok agama melarang di sini? Wis nderekaken mawon. Kenapa salat punika kok gerakannya semacam itu? Wis nderekaken mawon.
Keranten punika sampun didhawuhke Gusti Allah. Nak wis didhawuhke Gusti Allah, didhawuhke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis lah sami'na wa atokna. Ndak usah kita pikir-pikir panjang. Keranten iki wonten sejarahe. Jenengan sedaya ngertos critanipun iblis punika. Ketika terjadi kompetisi antara malaikat dengan manusia. Dilombake Gusti Allah. Keranten napa ketika Gusti Allah punika badhe ndadosaken menungso didadosaken dados pemimpin di muka bumi ini, dadi khalifah. Gusti Allah punika ndhawaken marang malaikatnya informasi. Malaikat matur, "Gusti, piye to Gusti kok sampeyan ndadekake menungso punika dadi pemimpin?" Yen ngertos ki apa Gusti wong menungso apa senengane napa paten-patenan, menumpahkan darah, senengane berbuat onar, fitnah, mencaci maki, membuli, penuh dengan kemaksiatan. Ya Allah, kenapa kok jangan dadosaken? Wis kowe luwih napa awakmu luwih ngerti daripada aku. Wis untuk mengetahui kompetensi manusia, wis engko diadakan lomba. Lomba antaranya malaikat karo Nabi Adam. Wis sampai pada waktunya ending ceritanya, Adam iki jenenge apa? Dibedheki Gusti Allah. Iso kabeh. Malaikat dibedheki Gusti Allah ora iso. Paham ya? Ora iso. Dari situ kemudian, malaikat, kira-kira lebih unggul mana jenismu dengan jenis manusia? Gusti, kalau ngakoni Gusti lebih unggul manusia. Lah dari situ maka itulah alasannya kenapa Adam keturunannya itu saya jadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sebagai bentuk apresiasi penghargaan kepada Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk langit, penduduk langit, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Paham ya? Sujudlah kamu. Iblis punya asumsi. Asumsinya apa? Ora iso aku mau. Aku sesek kok aku dikon sujud iki piye? Lah wong aku iki diciptakan dari api. Adam itu dari tanah. Mulia saya dong, saya kan dari api. Wah, enggak mau saya. Nah, ini persepsi, ini logika yang main. Amin. Aku enggak mau. Karena apa? Persepsinya iblis menungso itu rendah. Amin. Iblis lebih tinggi levelnya daripada manusia. Kan apa? Iblis itu diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah liat. Persepsi anggapan dari iblis, mulia aku. Ini yang berbicara ini logika, yang main logika. Wah, akhirnya apa? Dia bangkang, durhaka. Aku mau, Gusti, saya tidak mau sujud kepada Adam. Lebih mulia dari saya. Oh ya wes, ngono. Kamu durhaka. Amin. Akhirnya buatan purun dia itu. Karena apa? Di sini yang saya garis bawahi apa? Dia hanya menggunakan logika saja. Artinya, nak wis didhawuhke niki Quran, niki hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa iku akal kita saat ini mampu mencerna apakah tidak? Sami'na atau na litta'abbudi. Pasrah lakoni perintah Gusti Allah. Ngoten nggih. Lah niki prinsip. Sehingga dalam hal ini sing jenenge madhab punika sebuah kebutuhan. Artinya kita ini mempelajari ajaran-ajaran agama dari Allah dan Rasulnya, itu kita meminta bantuan pemikirannya para ulama-ulama pendiri madhab dan murid-muridnya. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang taat beragama, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua bidang kehidupan. Baik yang berkaitan dengan ibadah yang bersifat individu maupun ibadah yang berkaitan dengan sosial. Amin ya rabbal alamin. Wa haka asy-syaikhu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.